Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ristonella Kelin dengan NIM 0401522015. Hari ini kita akan membahas tentang bab yang pertama atau bab 1, matematika sebagai proses. Di sini yang pertama, data penilaian nasional dan internasional. Pada tahun 1995 telah dilakukan perbandingan internasional pendidikan matematika paling komprehensif dalam sejarah. Nah, studi internasional matematika dan sains atau TIMSS membandingkan prestasi kurikulum dan praktik pengajaran lebih dari 50 negara di seluruh dunia pada tingkat kelas 4, 8, dan 12. Nah, di sini ada salah satu pertanyaan yang diajukan kepada siswa kelas 7 dan kelas 8 adalah sebagai berikut. Jika 3x dikali X tambah 5 sama dengan 30, maka nilai X sama dengan 3 titik. Di sini ada opsinya, opsi A 2, B 5, C 10, dan D 95. Persamaan ini sebagian besar akan setuju, seharusnya cukup sederhana untuk dijawab oleh anak berusia 13 tahun. Faktanya, dengan meletakkan ibu jari di atas ekspektasi ini X tambah 5, bahkan siswa kelas 4 atau 5 harus bisa beralasan bahwa 3 ini harus dikalikan dengan 10 untuk mendapatkan hasil sama dengan 30. Ini. Jadi dalam tanda kurung ini, X akan memiliki nilai sama dengan 5. Namun di Amerika Serikat hanya 63% siswa kelas 7 dan kurang dari 75% siswa kelas 8 mampu menjawab pertanyaan ini dengan benar. Di Jepang dan Korea, lebih banyak lagi dari 90% siswa kelas 8 memperoleh jawaban yang benar. Nah, pada item lain, siswa diberikan urutan segitiga yang ditunjukkan pada gambar 1.1. Gambarnya seperti ini. Ini urutan segitiga pada soal tes TIMSS. Nah, soal tersebut menyatakan urutan segitiga sebangun diperluas ke angka ke-8. Pertanyaannya, bagaimana banyak segitiga kecil yang dibutuhkan untuk gambar 8? Nah, pemeriksaan urutan mengungkapkan bahwa jumlah segitiga yang diperlukan selalu sama dengan kuadrat dari nomor gambar. Oleh karena itu, angka ke-8 harus membutuhkan 64 atau 8 kuadrat segitiga. Nah, pada item ini hanya 18% dari siswa kelas 7 dan 25% siswa kelas 8 di Amerika Serikat mampu memberikan jawaban yang benar. Di Jepang hasilnya masing-masing 43% dan 52%. Selanjutnya, pada item geometri untuk siswa kelas 7 dan kelas 8, siswa diperlihatkan diagram pada gambar 1.2. Perhatikan gambarnya seperti ini, segitiga kongruen pada soal tes TIMSS juga. Nah, pertanyaannya berbunyi sebagai berikut. Segitiga-segitiga ini kongruen. Ukuran dari beberapa sisi dan sudut segitiga ditunjukkan. Ini apa nilai X? Yang ditanya nilai X yang ini. Atau berapa nilai X? Di sini opsinya A 52, B 55, C 65, D 73, E 75. Nah, di sini
Untuk soal ini 15% siswa kelas 7 dan 17% siswa kelas 8 di Amerika Serikat menjawab item ini atau soal ini dengan benar dengan pilihan B sama dengan 55. Di Jepang, 40% siswa kelas 7 dan 69% siswa kelas 8 menemukan jawaban yang benar. Faktanya, siswa di 25 dari 26 negara mengguguli Amerika Serikat pada pertanyaan geometri ini yang melibatkan uh, sekolah menengah yang cukup khas konten matematika. Nah, hasil rapor tes prestasi TIMSS pada tahun 1995 tidak hanya menempatkan siswa kelas 8 dalam Amerika Serikat jauh di bawah rata-rata internasional, tetapi menunjukkan bahwa sekolah menengah dan kurikulum sekunder kurang ketat dibandingkan dengan kebanyakan negara lain dengan penekanan yang berlebihan pada keterampilan nomor dan kekurangan dalam aljabar dan geometri. Nah, laporan dari penelitian menggambarkan kurikulum matematika di Amerika Serikat sebagai dalam 1 inci dan lebar 1 mil, yang berarti bahwa sekolah cenderung membahas banyak konten di tingkat permukaan yang tidak mendorong pemahaman dari matematika yang mendasarinya. Nah, di sini pada tahun 1999 diadakan International Mathematics and Science Study Report atau TIMSS ketiga. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menguji kinerja siswa kelas 8 pada tes prestasi 4 tahun setelah banyak siswa yang sama diuji di TIMSS asli. Nah, kira-kira sepertiga item tes prestasi yang digunakan pada ujian TIMSS. Yang pertama adalah diulang pada TIMSS. Sebanyak 38 negara berpartisipasi dalam studi TIMSS. Kemudian 23 diantaranya memiliki juga terlibat dalam TIMSS yang pertama. Nah, di sini tes prestasi TIMSS menempatkan siswa kelas 8 sedikit di atas rata-rata ketika 27 dari 40 negara atau 68% mengungguli Amerika Serikat di tingkat kelas 8 pada tahun 1995. Hanya 18 dari 37 negara atau 49% mengungguli Amerika Serikat pada tahun 1999. Itu menurut Gonzalez pada tahun 2000. Nah, ini hasilnya tampak menjanjikan kecuali bahwa orang juga harus mempertimbangkan ketika siswa yang sama itu berada di kelas 4 pada tahun 1995. Mereka hanya mengguguli 11 dari 25 negara atau 45%. Nah, maaf untuk selanjutnya, yang berikut yang kita bahas adalah melakukan matematika. Di sini CCSSM menjelaskan 8 standar praktik matematika yang berfungsi sebagai landasan untuk mengajar matematika di semua tingkatan kelas. Sedangkan standar isi menggambarkan apa istilah pembelajaran siswa SMP yang mendefinisikan bagaimana apa artinya berpikir secara matematis dan melakukan matematika. Di sini yang pertama yang kita bahas dalam melakukan matematika ini ada yang bagian A, pemecahan masalah. Pemecahan masalah didefinisikan sebagai proses di mana seorang individu mencoba untuk menemukan solusi untuk pertanyaan matematika non-rutin. Yang berikut penalaran. Untuk penalaran,
Pada salah satu ilustrasi, coba trik ini pada teman. Di sini tuliskan nomor bulan di mana Anda lahir. Misalnya jika Anda lahir di bulan Oktober, kita tulis 10. Kemudian kita gandakan angka 10 ini, tambahkan 6, lalu kita kalikan angka baru ini dengan 50. Kemudian tambahkan tanggal lahir Anda. Misalnya jika Anda lahir pada tanggal 20, tanggal 20 Oktober, berarti kita harus tambahkan 20. Nah, terakhir kurangi 365. Sekarang minta teman Anda untuk memberikan nomor terakhir pada kalkulator. Nah, diam-diam tambahkan 65 ke nomor itu. Nah, hasilnya akan memberitahu Anda hari dan bulan ulang tahun teman Anda. Trik ini sangat efektif jika Anda memiliki beberapa orang yang melakukan perhitungan sekaligus dan meminta jawaban mereka dengan cepat memberitahu setiap orang tanggal lahir yang benar. Tapi mengapa itu berhasil? Apakah itu aja? Tidak, ini matematika. Misalkan M untuk bulan di mana orang tersebut lahir dan D untuk hari dalam bulan tersebut. Itu langkah-langkah soal untuk orang yang berulang tahun pada tanggal 20 Oktober adalah sebagai berikut. Untuk itu, tanggal dan bulan secara umum. Nah, di sini tabelnya seperti ini, trik, kemudian ini bersifat khusus, kemudian ini umumnya seperti itu. Nah, tuliskan bulan tadi kan bulan Oktober, berarti 10, kita misalkan yang umumnya dengan M, kemudian kita gandakan angka 10 ini menjadi 20. Kemudian tambahkan 6, kemudian kalikan dengan 50, tambahkan tanggal lahir, kemudian kita kurangi 365, lalu tambahkan 65. Itu contoh penalaran seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas sorotan pada teknologi. Nah, untuk sorotan atau pencahayaan pada teknologi yang berkaitan dengan media pastinya kalkulator. Di sini ada kekhawatiran umum yang didengar guru dari orang tua dan masyarakat adalah bahwa ketika kalkulator digunakan di sekolah, siswa menjadi bergantung padanya. Nah, orang tua dan anggota masyarakat percaya bahwa kalkulator lebih berbahaya daripada kebaikan. Nah, klaim ini tentu bisa dimengerti karena orang tua siswa, sekolah menengah dan menengah atas sering tidak memiliki akses ke kalkulator ketika mereka berada di sekolah. Nah, kalkulator grafik Texas, instrumen pertama adalah T1 sampai 81 dan itu dirilis pada tahun 1990 dengan biaya $110. Jadi kalkulator grafik bahkan belum ditemukan sampai beberapa orang tua siswa sekolah menengah dan menengah atas saat ini putus sekolah. Akibatnya banyak orang tua tidak dapat memahami apa artinya bagi seorang siswa untuk belajar matematika menggunakan kalkulator. Nah, penelitian tentang penggunaan kalkulator bagaimanapun bertentangan dengan pendapat umum bahwa menggunakan teknologi menghambat pembelajaran matematika. Nah, di sini menurut Hambre dan Desart pada tahun 1992, ini meta-analisis studi-studi atau studi-studi paling komprehensif tentang penggunaan dasar 4 fungsi kalkulator menunjukkan bahwa penggunaan kalkulator secara teratur di kelas meningkatkan kinerja siswa dan sikap dalam matematika. Selain itu, laporan dari tahun 2000 Penilaian Nasional Kemajuan Pendidikan menurut Braswell et pada tahun 2001 menunjukkan bahwa siswa di tingkat kelas 8 dan 12 yang paling sering menggunakan kalkulator di kelas, mereka cenderung mengungguli rekan-rekan mereka yang jarang menggunakan kalkulator. Laporan NAFP
juga menunjukkan bahwa 69% siswa kelas 8 dilaporkan bahwa mereka menggunakan kalkulator di kelas setidaknya sekali seminggu. Faktanya, 44% dari siswa, maaf, 44% dari semua siswa kelas 8 menunjukkan bahwa mereka menggunakan kalkulator setiap hari. Nah, dalam melakukan matematika di sini akan kita membahas tentang ada komunikasi dan koneksi dan struktur. Perhatikan contoh berikut. Berapa kali Anda mendengar seorang di kelas matematika menyatakan bahwa 3 dikurangi negatif 2 sama dengan 3. Sama dengan 3 ditambah 2. Tetapi apakah mereka benar-benar melakukan hal yang sama? Nah, untuk soal komunikasi ini, meskipun benar bahwa jawaban untuk kedua pertanyaan itu sama, operasi sama, maaf, meskipun benar bahwa jawaban untuk kedua pertanyaan itu sama, yaitu 5, operasinya tidak sama. Ketika kami menghitung, maaf, ketika menghitung 3 dikurangi negatif 2, dapat melakukan sebuah masalah pengurangan atau menghilangkan 2 dari 3. Namun, ketika dihitung 3 tambah 2, kami menambahkan 2 angka bersama-sama. Oleh karena itu, 3 dikurangi 2 ini, 3 dikurangi 2, maaf, 3 dikurangi negatif 2, ditambahkan 2 angka bersama-sama. Nah, ini adalah masalah pengurangan. Sedangkan 3 ditambah 2 adalah masalah penjumlahan. Akibatnya, keduanya bukanlah hal yang sama. Keduanya masalah hanya kebetulan memiliki solusi yang sama. Nah, meskipun ini mungkin tampak sepele, efek dari mengabaikan jenis bahasa akademis ini dan masalah kosakata dapat menciptakan miskonsepsi bagi siswa di masa depan. Misalnya, oh, misalnya pertimbangkan siswa yang mengacu pada 3 kurang negatif 2 sebagai persamaan. Ketika pada kenyataannya itu adalah ekspresi, kecuali ditulis sebagai kalimat penuh, yaitu 3 dikurangi negatif 2 sama dengan 5. Nah, ini gagal mengoreksi siswa tentang masalah bahasa ini dapat menyebabkan kesalahpahaman tentang ekspresi dan persamaan di kelas mendatang atau di kelas yang akan datang. Itu contoh melakukan matematika melalui komunikasi. Kemudian yang berikut, yang B, koneksi dan struktur. Perhatikan gambar berikut. Gambarnya seperti ini, kemudian soalnya, soal menyatakan bahwa kota OZ terletak di A, dan seseorang ingin bepergian ke titik B, hanya bergerak ke kanan sepanjang garis horizontal atau ke atas sepanjang garis vertikal. Pertanyaannya adalah tentukan berapa banyak jalan untuk berpindah dari uh, titik A ke titik B.
Nah, seringkali siswa mendekati masalah ini dengan menelusuri rute yang mungkin saat mencari atau aturan atau pola dapat digeneralisasikan. Mereka memikirkan keputusan yang perlu dibuat apapun waktu pensiun mencapai titik persimpangan di mana memiliki pilihan arah untuk mengejar bukan hal yang aneh bagi siswa untuk berjuang dengan solusi seperti 5 atau 2 dinaikkan menjadi beberapa keputusan. Nah, solusi ini meskipun salah dapat membantu siswa memperbaiki pemikiran dan arahan dari cara yang berbeda untuk melihat masalah. Strategi pemecahan masalah yang berguna atau berlaku yang berlaku adalah untuk memecahkan masalah yang lebih sederhana dan kemudian mencari pola. Dan guru dapat memilih untuk memimpin mereka ke arah ini. Ini contoh koneksi dan struktur dalam melakukan matematika. Untuk selanjutnya, representasi atau gambaran. Demikian pula tiga persamaan berikut menggambarkan fungsi yang sama. Di sini proses matematika terakhir yang perlu dipertimbangkan adalah representasi. Kelas matematika yang melibatkan siswa mencoba untuk mewakili situasi masalah dalam berbagai cara. Nah, di sini memutuskan representasi mana yang paling membantu dan tepat dalam situasi tertentu. Untuk contoh, jika Anda ingin menjelajahi masalah rumpun jeruk secara mendalam, Anda mungkin ingin gunakan persamaan karena akan membantu untuk menemukan perpotongan X dan menghitung nilai fungsi. Namun mungkin lebih berguna untuk melihat grafik sedemikian rupa sehingga perbandingan dapat dibuat untuk terkait fenomena dunia nyata. Demikian pula tiga persamaan ini menggambarkan fungsi yang sama. Pertama, A, Y sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 15. B, Y sama dengan X tambah ini difaktorkannya. X kurang 3 dikalikan X tambah 5. Hasilnya akan dapat ini. Kemudian, Y tambah 16 sama dengan yang C ini Y tambah 16 sama dengan X tambah 1 dikuadratkan. Nah, meskipun versi pertama dalam bentuk standar dan mengkomunikasikan perpotongan Y pada 0, negatif 15 persamaan B difaktorkan untuk mempermudah penentuan bahwa parabola berpotongan dengan sumber X memiliki 0 di titik 3,0 dan negatif 5,0. Dan meskipun persamaan B berguna untuk mencari akar dari fungsi, persamaan C mungkin jauh lebih membantu jika seorang perlu mengetahui bahwa simpulannya berada di titik negatif 1 dan negatif 1, negatif 16 dan nilai Y minimum berada pada negatif 16. Nah, persamaan C menutupi koordinat dari X intercept sementara membuatnya mudah untuk menentukan puncak. Untuk selanjutnya, singkatnya CCSSM ini pada tahun 2020 mencantumkan 8 standar praktik matematika yang matematika pendidik di semua tingkatan harus berusaha untuk mengembangkan siswa mereka. Praktik-praktik ini yang kami periksa
dalam bab ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami masalah dan bertahan dan menyelesaikannya. Kemudian kedua, bernalar secara abstrak dan kuantitatif. Yang ketiga, membangun argumen yang layak dan mengkritik alasan orang lain. Kemudian yang empat, model dengan matematika. Yang kelima, gunakan alat yang tepat secara strategis. Yang keenam, perhatikan presisi. Yang ketujuh, cari dan manfaatkan struktur. Delapan, carilah dan nyatakan keteraturan dalam penularan ulang. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.